Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala beserta menyampaikan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat Allah beserta nikmatnya bila pada saat malam hari yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan Allah untuk meningkatkan ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada sekalian umatnya dengan sabda beliau yang berbunyi salibul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimin. Maksudnya bermula menuntut ilmu fardu ain atas setiap muslim laki-laki dan muslimah suami akhir dari yang mana ilmu yang difardukan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas setiap diri muslim yaitu 3 ilmu. Pertama, ilmu usul din. Kedua, ilmu tasawuf. Dan ketiga, ilmu fikih. Itulah ilmu yang diwajibkan oleh Rasul atas setiap diri. Kemudian yang mana yang diutamakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara yang 3 ilmu ini, yang pertama usulul din. Usulul din ini 13 tahun diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat dan umat semasa Rasulullah berada di Jabal Qudus. Jadi Jabal Qudus itu adalah Makkah al-Mukarramah 13 tahun. Jadi apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah yang 13 tahun itu? Yang pertama, dia mempertanyakan siapa Tuhan. Yang kedua, siapa Nabi. Yang ketiga, siapa imam. Yang keempat, kemana kiblat. Dan yang kelima, siapa saudara. Dan yang keenam, siapa bapak. Itu yang dipertanyakan oleh Rasulullah selama 13 tahun kepada imam. Kemudian Rasulullah sesudah diterima pertanyaan-pertanyaan Rasulullah ini oleh para sahabat dan semua, barulah Nabi itu melanjutkan ilmu tasawuf. Mana ilmu tasawuf? Istilah perjalanan Isra dan Mi'raj, perjalanan 1 malam. Jadi Isra itu kemana? Isra ini dari Mekah sampai ke Baitul Muqaddis. Dari Baitul Muqaddis naik ke langit dari pertama sampai kepada yang ke-7, sampai kepada Sidratul Muntaha. Itu perbatasan langit dengan alam luar. Kemudian Nabi melanjutkan perjalanan lagi melewati alam nur 70.000 langit.
Dan sudah diriwayatkan oleh Rasul, amal nur 70.000 lapis itu barulah dia menghadap kepada Tuhan. Jadi menghadap kepada Tuhan ini disebut dengan mustahadah. Yang di dalam Al-Quran disatakannya Masjidil Aqsa. Kemudian turunlah kembali Nabi kita Muhammad SAW dari menghadap Tuhan itu. Apa yang diberikan oleh zat Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW ada 4. Pertama, salat 50 waktu sehari semalam. Kedua, suratul Fatihah. Ketiga, panji mencelamatkan umat. Keempat, hijrah. Itulah pemberian dari zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dibawanya turun. Kembalilah Nabi kita Muhammad SAW semacam Al-Musalamah. Kemudian barulah kembali ke Jabal Qudais untuk bertemu para sahabat dan umat. Kemudian barulah Nabi melakukan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilakukan oleh Nabi yang pertama adalah hijrah. Itu yang dilakukan. Hijrah. Itu yang dilakukan. Sesudah hijrah, barulah berjalan salat. Sesudah salat, barulah berjalan suratul Fatihah di dalam salat. Di mana dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW salat yang 50 waktu, yang disyariatkan 5 waktu, sesudah dia hijrah ke Madinah. Jadi inilah yang diwajibkan oleh Rasulullah. Tiap-tiap umat menuntut ilmu. Pertama, ilmu usul din yang disajarkan oleh Rasulullah di Jabal Qudais selama 13 tahun. Kedua, ilmu tasawuf, inilah yang dikerjakan oleh Nabi perjalanan Isra dan Mi'raj. Yang ketiga, ilmu fikih, inilah hijrah ke Madinah. Jadi perjalanan Nabi yang 3 perjalanan ini, inilah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sekalian hambanya, yang dinyatakan oleh Allah di dalam ayat suci Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi apa kata Allah? Telah ada atas diri Rasul suri tauladan yang baik baginya. Nah, itu semuanya menjadi contoh tauladan bagi kita umat. Melakukan ilmu usul din selama 13 tahun itu contoh tauladan kepada diri kita umat. Isra dan Mi'raj untuk menghadap kepada zat Allah. Juga contoh tauladan bagi kita umat. Kemudian hijrah ke Madinah, melakukan amal ibadah, juga contoh tauladan bagi kita. Dan wajib kita contoh dan kita tauladan. Jadi apabila kita tidak mengikuti, tidak menyontoh dan tidak mentaladani, jadi berarti kita tidaklah sepenuhnya mengikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apabila kita tidak penuh mengikuti perjalanan Nabi kita Muhammad SAW, maka ketinggalanlah kita.
untuk menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berarti kita tersesat, kita tertimpang, tidak mengikuti jalan Muhammad itu yang lurus, bisa menyimpang ke lain. Nah, ini maka satu persatu kita jalani. Perjalanan yang sudah disentuhkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada kita. Jadi dengan apa kita mengikuti perjalanan Nabi kita Muhammad SAW itu? Jangan ilmu. Aja, jangan ilmu. Jadi apabila kita tuntut ilmu usuluddin, berarti kita sudah ikut turut dengan Nabi kita Muhammad SAW di Jabal Qudis selama 13 tahun. Kemudian, kalau kita tingkatkan ilmu itu menjadi iman, yaitu pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita ikut turut menjalani perjalanan Nabi Isra dan Mi'raj. Kemudian kita melakukan amal sifatnya, ibadah salat, ibadah puasa, ibadah zakat, dan ibadah haji. Jadi berarti kita sudah hijrah ke Madinah. Jadi ini ada usul dan pertanyaan. Apa antara Makkah dan Madinah? Apa di antaranya itu? Apabila tidak tahu kita antara Makkah dengan Madinah, maka Makkah dengan Madinah itu terpisah. Tidak dapat menyatu Makkah dengan Madinah. Jadi antara Makkah dengan Madinah itu adalah iman. Itulah dia. Jadi iman itu ada berapa? Ada 4. Iman yakin, iman ainal yakin, iman takfur yakin, dan iman kamal yakin. Itulah yang menyatukan Mekah dengan Madinah, menyatukan ilmu dengan amal ibadah kepada Tuhan. Nah, jadi Nabi menyatukan Mekah dengan Madinah. Itulah perjalanan Isra dan Mi'raj. Nah, kepada kita menyatukan ilmu dengan ibadah adalah iman. Kalau tidak ada iman, ibadah itu tidak diterima oleh Allah. Siapa yang menerimanya? Kalau tidak bertemu dengan Allah. Nah, itu Nabi kita Muhammad SAW mengatakan sifat majmumah yang dicela oleh syara. Apa itu sifat majmumah yang dicela oleh syara? Itulah penyakit hati. Apa yang dinamakan penyakit hati? Ada 7. Huzur, semaan, takbur, dia, hasad, dengki, dan tinggi diri. Itulah dia sifat majmumah dari syara Islam. Jadi apa maksudnya? Itulah yang menerima amal ibadah kita pahalanya. Pahala amal ibadah yang kita kerjakan, salat, puasa, zakat, haji, mereka itulah yang menerima pahalanya. Tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah maka kita diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
Apa kata Allah? Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa manusia dalam sangat merugi. Walaupun dia melakukan amal ibadah setiap hari, tapi tetap Allah merasakan merugi. Kenapa masa merugi? Karena tidak sampai amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pahalanya tidak dapat kita terima. Kalau sudah sampai kepada Allah, baru kita terima. Karena kita bakal kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kembali nanti, barulah kita dipertemukan oleh Allah dengan amal ibadah kita itu. Maka Allah menjadikan satu ziarah tidak akan disembunyikan, maka akan dikembalikan. Tapi apabila tidak sampai pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis tidak sampailah pahala amal ibadah yang kita sajikan kepada Allah. Maka tidak dapatlah kita terima hasil daripada amal ibadah yang kita lakukan. Nah, karena habis di perjalanan. Nah, itu lagi cerdas oleh sifat majmah yang dicela oleh para itu. Jadi siapa dia orangnya? Itulah syaitan dan iblis. Jadi kita melakukan amal ibadah yang gemuk adalah syaitan dan iblis. Nah, kita habis masuk ke neraka. Kenapa? Karena apabila kita pelihara syaitan dan iblis itu, dia akan membawa kepada kebutaan mata hati. Jadi kalau sudah buta mata hati kita, kemana? Kemana kita ditempatkan Allah? Maka sudah jelas Allah mengatakan khasamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wa isawatu wa lahum adzabun azim. Jadi kata Allah, aku kasih mata hati mereka tidak akan mendengar seruan-seruan yang baik ataupun ajaran-ajaran yang baik, dan tidak akan melihat contoh teladan yang baik. Maka jatuhlah kita walahum azabun azim. Nanti akan aku datangkan azab yang besar-besar. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini maka di antara amal ibadah dan ilmu adalah iman. Jadi iman inilah sebagai tangkal daripada penyakit itu. Dan iman inilah yang bisa mengusir daripada penyakit hati itu, supaya tidak bisa mata hati kita. Jadi apabila buta mata hati kita, kita tidak dapat memandang wajah Allah. Allah sudah katakan fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Balang kemana hadap kamu, di sana wajah Allah. Macam mana kita memandang wajah Allah itu tidak ada penglihatan kita. Mata kita tertutup, tidak akan mendapat melihat wajah Allah yang laisa kamitslihi wa huwal samiul basir. Tidak akan mendapat wajah Allah yang tidak seumpamanya oleh setiap situasi pun dia yang amat mendengar dan dia amat melihat. Jika sudah tidak terlihat kita wajah Allah, otomatis bagaimana kita menghadap kepada zatnya? Sudah jelas tak jumpa. Maka tetaplah kita untuk menuju ke hadirat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maka jatuhlah kepada azab yang bertanggung. Nah, itulah yang sudah dipetunjuki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk ataupun jalan dan contoh teladan, maka diutusnya dan dijalankannya lah rasulnya di muka bumi ini untuk dicontoh dan ditauladan. Nah, itu maka Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengingatkan kepada setiap hambanya, mana hamba itu yang tidak merugi?
yang mendapat keuntungan baik di dunia dan di akhirat illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali mereka yang beriman dan yang beramal saleh. Terus kata Allah, itulah yang tidak menuju orang yang beriman. Nah itu, maka inilah antara Mekah dan Madinah, iman. Apa sih iman? Pengenalan. Dari mana datang iman? Dari ilmu. Ilmu apa? Yang membawa kita supaya mendapatkan iman. Pertama ilmu syariat, kedua ilmu fariqah, ketiga ilmu hakikat, dan keempat ilmu ma'rifat. Itulah yang membawa kepada iman. Jadi tanpa ilmu, dari mana kita mendapatkan iman? Jadi ilmu ini di mana kita terdapat? Nuntut. Kalau tidak dituntut, ilmu ini tidak dapat. Ilmu yang mana yang dituntut ini? Ini ilmu pusaka Rasulullah. Itu maka Rasulullah mewajibkan kepada diri umat, karena Rasulullah meninggalkan dunia ini, meninggalkan umat, bukan hanya tinggal begitu saja. Dia cukup bertanggung jawab di sisi Allah, meninggalkan umat di muka bumi ini, yaitu hamba Allah. Rasulullah menjamin keselamatan di dunia dan di akhirat.